Kami mengandalkan kasih setiamu, kami mengandalkan kasih karuniamu. Kami tidak mau Tuhan kasih karuniamu menjadi sia-sia dalam hidup kami. Tapi kami mau memakai kasih karuniamu itu Tuhan, supaya melaluinya kami bisa hidup berkemenangan di bumi ini. Bisa kami memiliki sikap yang unggul selama kami hidup di bumi ini. Tuhan, Engkau mau mempromosikan kami umat. Firman-Mu mengatakan bukan dari timur atau barat promosi itu, bukan dari padang gurun promosi itu, tapi Tuhan yang meninggikan seorang dan Dia merendahkan yang lain. Tuhan Yesus, biar kami mengerti bahwasanya kami harus memiliki roh yang unggul dalam hidup kami. Kami harus bisa memilih sikap kami, bagaimana kami menyikapi persoalan-persoalan di dalam hidup kami. Bapa, biar saat ini kami akan duduk lagi di bawah kaki-Mu, belajar dari kebenaran-Mu, supaya kami bisa memiliki sikap yang unggul di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga Tuhan, janji-Mu bahwa kami senantiasa menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kami senantiasa menaik, tidak turun. Itu jadi dalam hidup kami. Berkat Tuhan tidak terhambat dalam hidup kami, tapi semua berkat Tuhan bermanifestasi jadi atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus, biar kami pada hari ini belajar untuk membuang semua sikap yang tidak baik, semua sumut-sumut, semua ketidakpercayaan dalam hidup kami, dan belajar untuk mempercayai Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus silakan bekerja. Roh Kudus mewahyukan kebenaran firman ini dalam hati kami semuanya. Firman-Mu adalah kebenaran dan kami dikuduskan melalui kebenaran. Dan kau setan, iblis, roh jahat, kuasa gelap, kami perintahkan kau pergi. Kami patahkan, kami hancurkan segala pekerjaan-Mu. Menyingkir kau setan, tidak bisa menjamah kami, tidak bisa mencuri firman Tuhan ini dari dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk saudara. Haleluya saudara. Haleluya. Apa kabar semuanya ini? Biasa. Puji Tuhan ya. Saya percaya firman Tuhan itu saudaraku selalu baru tiap hari. Amin. Jadi coba goyang kanan kirinya, katakan fokus pada firman Tuhan. Perhatikan firman Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Jangan saudaraku, ini saya biasa perhatikan ya, kalau orang kebaktian pakai HP, gampang terganggu. Nanti saudara lihat Alkitab, lalu tiba-tiba masuk WA. Lalu WA itulah saudara buka, lalu lihat status, lalu masuk ke YouTube, sudah kemana-mana, atau masuk ke Facebook. Saya rasa itu saudaraku bukan sikap yang unggul. Amin. Hari ini kita mau belajar bagaimana menjadi orang yang unggul. Coba katakan, saya mau menjadi orang yang unggul. Ada alasan saudaraku, kenapa Tuhan mempromosikan yang satu dan Tuhan merendahkan yang satu. Haleluya. Dalam perjanjian lama saudaraku, ada 12 pengintai. 10 pengintai firman Tuhan, 12 pengintai ini saudaraku disuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. 10 pengintai balik saudaraku memberikan laporan yang busuk, sehingga membuat semua bangsa Israel dalam perkemahan menjadi tidak percaya, bersungut-sungut kepada Tuhan. Amin. Lalu 2 orang berbeda. 2 orang pengintai saudaraku berkata, betul, tanah Kanaan itu berlimpah susu dan madunya. Luar biasa, sangat diberkati Tuhan. Tapi raksasa-raksasa, memang ada raksasa di sana, tapi raksasa itu akan kita kalahkan. 10 pengintai saudaraku berkata,
penduduknya raksasa-raksasa. Kami ini seperti belalang. Kita nggak mungkin menang. Temboknya tinggi sampai ke langit. Nggak mungkin kita bisa menang. Sayangnya, kebanyakan orang mempercayai laporan yang busuk ini. Gara-gara 10 orang, 2 juta atau 3 juta orang Israel tidak masuk tanah Kanaan. Bangkai mereka berhantaran di padang gurun selama 40 tahun. Tuhan berkata, 40 hari kamu mengintai negeri itu. 1 hari aku hitung 1 tahun, Tuhan bilang. Jadi 40 tahun, semua bangkaimu berhantaran. Semua kau yang tidak percaya ini. Amin. Tapi cuma 2 yang masuk. Siapa dia? Joshua dan Kaleb. Karena beda rohnya. Beda sikapnya. Amin. Apakah semua umat pilihan Tuhan? Halo? Apakah semua umat pilihan Tuhan? Apakah semua umat perjanjian? Iya. Kepada mereka semua dikatakan mereka akan masuk tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tapi kenapa hanya 2 orang? Selain itu saudaraku, yang 20 tahun, umur 20 tahun ke bawah yang masuk tanah Kanaan. Kenapa hanya 2 orang ini yang masuk tanah Kanaan? Karena sikap mereka berbeda. Amin. Amin. Kita saudaraku bisa merupakan umat pilihan Tuhan, pemilik semua janji-janji Tuhan. Tapi saudaraku, ada yang mewarisi janji itu, ada yang memperoleh janji itu, dan ada yang tidak memperoleh janji itu. Di mana bedanya, Pak? Kebanyakan saudaraku karena sikap yang tidak unggul. Haleluya, saudaraku. Amin. Coba kita lihat Mazmur 75. Mari bersemangat dengan firman Tuhan. Amin. Mazmur 75 dari ayat 6. Dapat saudara? C. Mazmur 75 ayat 6 sampai 7. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Jadi saudaraku, promosi itu datang dari Tuhan. Peninggian itu datang dari Tuhan. Amin. Amin. Ditinggikannya yang satu, direndahkannya yang lain. Tapi apakah tuh saudaraku Tuhan suka-suka hati mempromosikan orang? Tidak. Bukan semua bergantung kepada Tuhan. Haleluya saudara. Anak ini ganteng dia kuliah. Warna kulitnya putih. Suka aku lihat dia. Oke, gue promosikan dia. Anak ini agak hitam kulitnya. Bibirnya pun agak tebal. Orang cocok sekarang. Udahlah, kau di bawah aja. Tuhan gak memandang bulu. Amin, saudaraku. Jadi apa yang membedakan seseorang bisa satu dipromosikan, satu direndahkan? Sikap. Amin, saudaraku. Amin. Coba kita buka Ulangan 30 ayat 19. Jadi supaya mulai hari ini saudara mengerti cara saudara menyikapi saudara sesuatu itu bisa menentukan berkat saudara. Ulangan 30 ayat 19. Dapat saudaraku? 1, 2, 3 ya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Amin. Amin. Kepada kita semua, Tuhan perhadapkan 2 hal yang sama. Apa itu? Berkat atau kutuk?
kehidupan atau kematian. Itu semacam saudaraku kalau ada soal ada pilihan berganda. Amin. Nah, pilihlah jawaban yang benar, A atau B. A, B. Tapi saudaraku, Tuhan sudah mengasih tahu mana jawaban yang benar. Pada hari ini kuperhadapkan kepadamu kehidupan atau kematian. Apa kata Tuhan? Pilihlah kehidupan. Amen. Tapi banyak orang memilih kematian. Diperhadapkan kepada kita berkat atau kutuk, banyak orang bukan memilih berkat, banyak orang memilih kutuk. Macam mana caranya, Pak? Dengan cara sikap yang salah. Haleluya, saudaraku. Saudara lah misalnya, ada dua orang pegawai misalnya, saudaraku. Saudara seorang bos. Satu misalnya pegawai ini rajin bekerja. Sama-sama ini dua rajin bekerja, saudara. A, B ini rajin bekerja. Amin. A, dan tapi yang A ini punya sikap yang ceria. B, punya rajin, tapi suka bersungut-sungut. Misalnya dikasih tahu bosnya, B, kau kerjakan ini. Bos ini, memang dia mau ngomong langsung sama bosnya, takut. Amin. Tapi dalam hati mengeluh, bersungut. Aku aja disuruh bos ini. Aku aja, kan? Macam sinetron sihir, saudaraku ya. Dia lakukan, tapi sikap hatinya enggak tulus. Yang satu, saudaraku, melakukan rajin, tapi dia ceria. Ah, kau kerjakan ini, siap bos. Dia melakukan yang sukacita, dengan bergembira, dengan bersemangat. Kira-kira nanti kalau ada promosi, yang mana saudara promosikan? Yang A atau B? Kenapa? Salah sikap. Amin, saudara. Amin. Sama seperti dari bangsa Israel, saudaraku, 10 pengintai dan 2 pengintai. 2 pengintai, Yosua dan Kaleb, bersemangat, percaya betul sama Tuhan. Yang 10 pengintai, saudaraku, tidak percaya kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Dua-duanya, dua pihak, saudaraku, semua bangsa Israel mewarisi janji yang sama. Tapi satu mewarisi janji itu, satu menerima janji itu, satu lagi tidak menerima janji itu. Kepada mereka Tuhan perhadapkan berkat atau kutuk, kehidupan dan kematian. Tapi sayangnya ada yang lebih memilih kutuk, ada yang lebih memilih kematian. Kadang saudaraku tanpa sadar kita memilih seperti itu. Amin. Dengan cara macam mana, Pak? Saya nggak pernah memilih kutuk, saya nggak pernah memilih kematian. Dengan cara sikap kita. Sikap kita suka masam, bersungut-sungut, mengkritik, suka tidak percaya. Hari ini saudaraku kita bicara banyak mengenai masalah hati. Haleluya, saudaraku. Sikap yang unggul itu bicara mengenai hati. Amin, saudara. Amin. Siapa di sini mau dipromosikan Tuhan? Saya. Siapa di sini mau mewarisi janji-janji Tuhan, berkat Tuhan? Saya. Amin, saudara. Amin. Terkadang mungkin kita nggak sadar, sikap kita yang masam, suka bersungut-sungut, itu menghalangi berkat Tuhan atas hidup kita. Bukan Tuhan yang pilih bulu, punya anak favorit, tidak. Haleluya, saudara. Amin. Coba kita lihat dari 1 Samuel 16. Satu Samuel 16 ayat 1. Dapat, saudara? 1, 2, 3 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Perhatikan ya. Awalnya saudaraku, Saul Tuhan yang pilih sendiri sebagai raja. Tapi akhirnya Tuhan tolak dia sebagai raja.
Kenapa? Nanti saudara baca 1 Samuel 15. Itu kenapa Tuhan menolak Saul. Saul tidak patuh sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Tuhan suruh basmi orang Amalek, basmi semua ternak-ternaknya, basmi semua Tuhan bilang. Tapi saudaraku, memang dibasminya orang Amalek, tapi rajanya dibiarkannya hidup. Ternaknya, dombanya semuanya dibasminya. Yang apa dibasminya? Yang jelek-jelek, yang buruk, yang gemuk-gemuk dibiarkannya. Patuh, tapi patuh sebagian. Tuhan bilang, aku tolak Saul sebagai raja. Amin. Sudah dipilih Tuhan pun bisa Tuhan tolak pada akhirnya sebagai raja. Karena apa? Sikapnya yang buruk. Mempercayai Tuhan, patuh kepada Tuhan hanya sebagian. Haleluya saudaraku. Amin. Oke. Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Perhatikan ya, Saul masih menjadi raja, tapi Tuhan sudah cari raja yang baru. Amin saudaraku. Amin. Masih raja dia. Tapi Tuhan bilang, aku sudah tolak dia sebagai raja. Sekarang kau pergi ke rumah Isai, salah seorang anaknya sudah kupilih sebagai raja. Ini yang luar biasanya saudaraku. Tuhan gak ngasih tahu langsung kepada si Samuel. Nanti ada nama anaknya si Daud, paling bungsu, paling bontot, itulah yang kau rapi. Enggak. Kenapa? Tuhan mau mengajari Samuel satu pelajaran yang sangat penting. Apa itu? Kita baca lagi, amin. Amin. Ayat 3. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan dagu ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab. Siapa ini Eliab? Abang Daud nomor 1. Lalu pikir Samuel, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Jadi saudaraku, masuk abang Samuel yang nomor 1. Abang Daud. Abang Daud. Tingginya saudaraku sekitar 180 cm. Haleluya. Tegap. Pakai kacamata Ray-Ban saudara. Nah, perut six pack. Nah, dia pakai kacamata tapi nggak pakai baju. Datang saudaraku dengan bertelanjang dada, nampak semua otot-ototnya. Wah, ini pasti pilihan Tuhan, kata Samuel. Samuel terpesona oleh apa namanya saudaraku? Apa namanya penampilan fisik? Gak salah lagi. Ini pasti orang yang dipilih Tuhan. Haleluya. Ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ada sesuatu mengenai hati Daud ini yang Tuhan suka, yang tidak dimiliki oleh abang-abangnya. Sekalipun abangnya itu berperawakan baik, tinggi, tegap. Amin. Daud memiliki sikap hati yang tidak dimiliki oleh abang-abangnya. Apa itu Pak? Sebentar lagi kita pelajari. Amin. 8. Lalu Isai memanggil yang di luar saudara, tolong perhatikan firman Tuhan. Amin.
Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat depan Samuel. Tapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Perhatikan, bapaknya pun tidak memperhitungkan si Daud ini. Waktu disuruh panggil semua anaknya, Daud lagi mengembalakan kambing domba. Bapaknya mikir, gak mungkin Daud dipilih. Gak diperhitungkan, saudara. Gak seperti abang-abangnya, udah bisa ikut perang. Daud masih mungkin, saudara, ke umur 17-an. Daud gak mungkin lah, nanti aja lah. Gak Daudnya itu. Bahkan bapaknya gak memperhitungkan dia. Amin. Ayat 12, kemudian disuruh jalan menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu, dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Begitu datang Daud, saudaraku, kemerah-merahan mukanya, kena matahari, ya, matanya elok, wajahnya cakep, ganteng. Tapi ada sesuatu yang berbeda tentang hati Daud. Haleluya, saudaraku. Amin. Pernahkah ada orang yang mengenal Daud sebelumnya? Enggak. Daud ini menggembalakan kambing domba di tengah padang belantara. Tak ada yang kenal sama Daud. Tapi lihat, Tuhan kenal dengan Daud. Amin. Haleluya, saudara. Amin. Perhatikan ya. Maka Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencurahkan kekuatannya kepada orang yang bersungguh-sungguh hati terhadap dia. Amin. Mungkin saudara pikir, gak ada yang kenal sama aku, gak ada yang peduli sama aku. Tapi saudaraku, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Amin. Maka Tuhan melihat saudara. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Biarlah ketika dia melihat kita, saudaraku, Tuhan berkata, orang ini berkenan kepadaku. Dia menyukakan hatiku. Amin. Haleluya, saudara. Amin. Oke, kita lihat. Apa rupanya yang mengenai hati Daud yang membuat Tuhan tertarik? Yang pertama, saudaraku, saya percaya karena hati Daud ini melekat kepada Tuhan. Amin. Daud, saudaraku, menulis banyak kitab Mazmur. Haleluya. Amin. Salah satu, saudaraku, Mazmur yang terkenal apa? Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu, bagai tanda gersang menanti datangnya hujan. Demikianlah jiwaku, Tuhan. Saudaraku, hati Daud merindukan Tuhan. Daud seorang pemburu Tuhan, pencari Tuhan, pemburu Tuhan, pencari hadirat Tuhan. Hati Daud melekat kepada Tuhan. Amin. Dari mana saya tahu? Setelah Daud diangkat menjadi raja, saudara tahu apa yang pertama dibuatnya? Daud memindahkan tabut Tuhan, tabut Allah, saudaraku, dari tempat yang sebelumnya selama Saul memerintah. Tabut Tuhan diabaikan selama puluhan tahun oleh Saul. Tapi begitu Daud memerintah, yang pertama dilakukannya memindahkan tabut Tuhan ke Yerusalem. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Dia rindu Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Yang kedua, Daud ini, saudaraku, sangat mengandalkan Tuhan. Tadi hatinya melekat kepada Tuhan. Dia seorang pemburu Tuhan, seorang pencari Tuhan.
Amin. Amin. Yang kedua, Daud ini, saya percaya saudaraku, dia orang yang sangat suka mengandalkan Tuhan. Dari mana Bapak tahu? Berapa kali saudaraku ketika perang, musuh datang, apa yang diperbuat Daud? Dia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Amin. Tuhan, ada musuh datang. Strategi apa yang kau berikan samaku untuk menghadapi musuh ini? Haleluya saudara. Amin. Saudara pun demikian. Mungkin ada situasi ekonomi datang, sedang sulit keuangan. Saudara datang sama Tuhan. Tuhan, macam mana caranya menghadapi situasi yang sulit ini? Apa yang harus kulakukan? Ajari aku, tolong aku Tuhan. Tuhan pasti mengajari kita, saudara. Haleluya. Amin. Yang ketiga saudaraku, waktu Daud menghadapi Goliat, apa kata Daud? Waktu diremehkan dia, singa dan beruang sudah hambamu dihadapi. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Kalau ada seekor singa atau beruang menangkap dombaku, apa yang ku perbuat? Ku kejar singa itu dan beruang itu, ku pukul dia, ku tarik janggutnya, ku lepaskan domba itu. Saya tanya saudara, kalau saudara punya kambing domba, gembalaan, ada anak saudara menggembalakannya, lalu datang singa, mana lebih saudara pilih? Singa atau anak saudara, domba atau anak saudara? Anak. Saya nggak akan saudara pun mau anak saya menghadapi singa untuk menyelamatkan domba. Saya nggak akan mau. Risiko, bisa mati anak saya, amin. Tapi Daud saudaraku punya roh yang unggul. Haleluya. Saudara punya hati mencari Tuhan, itu sikap yang unggul. Amin saudaraku. Saudara mengandalkan Tuhan, itu sikap yang unggul. Lalu Daud, kambing dombanya aja berani dia, untuk kambing dombanya dia berani mempertaruhkan nyawanya. Amin saudaraku. Gak main-main, dihadapinya singa atau beruang untuk melepaskan domba tadi. Dia gak main-main dalam menjaga kawanan dombanya. Setia dia perkara kecil, Tuhan berikan saudaraku dia perkara yang besar. Amin. Amin. Berikan temuan bagi dia. Setia dia dalam perkara kecil, menggembalakan kambing domba bapaknya. Tuhan lihat saudaraku, Tuhan perhatikan, amin. Lalu Tuhan berikan dia perkara yang besar, menggembalakan orang Israel. Amin. Saudara harus tahu, promosi dari Tuhan, Tuhan lihat, apakah saudara setia ketika pelayanan saudara kecil? Ketika saudara melayani 1, 2 orang, 3 orang, apakah saudara setia? Ketika saudara setia dengan yang sedikit, Tuhan akan promosikan saudara. Amin. Tuhan lihat sikap hati saudara. Amin. Ketika melayani 3, 4 orang, bagaimana sikap saudara melayani 3 orang ini? Apakah saudara bersungut-sungut atau melayani dengan bersuka cita? Haleluya saudaraku. Amin. Aku cuma melayani sekian orang Pak, macam mana lah bersuka cita? Kalau 1000 orang tadi, pasti aku berapi-api. Singa mimbar. Tuhan lihat dari kecil. Amin. Kalau saudara melayani 3 orang, sama seperti saudara melayani 1000 orang, itu sikap yang unggul. Amin. Kalau 3 orang, kita bertemu lagi, kita lagi. Itu sikap yang gak unggul. Amin saudaraku. Misalnya pelayanan saudara kebersihan, saudara lakukan dengan segenap hati seperti kepada Tuhan dan bukan pada manusia. Gak ada yang tepuk pundak saudara. Ih, bagus sekali kau nyapu ya, silau mataku. Gak ada saudara. Malah ketika saudara baru nyapu, baru ngepel, lewat lagi anak-anak, amin. Tapi saudara lakukan dengan segenap hati. Saudara bukan mencari pujian manusia, saudara mencari pujian dari Tuhan. Amin. Lihatlah Daud saudaraku, waktu dia menggembalakan kambing domba bapaknya,
Waktu singa datang, gak ada satupun pujian di depannya. Gak ada yang menepuk pundaknya. Berani kali kau dong dia. Singa pun kau pukul tadi, gak ada. Dia melakukan itu di tempat yang tersembunyi. Coba goyang dulu kanan kirinya. Tuhan melihat apa yang kau kerjakan di tempat yang tersembunyi. Ayo, angkat dulu. Coba katakan pada diri saudara, Tuhan melihat saya. Tuhan melihat saya. Tuhan melihat sikap saya. Tuhan melihat sikap saya. Ketika saya mengerjakan hal-hal yang kecil. Ketika saya mengerjakan hal-hal yang kecil. Dan di tempat yang tersembunyi. Dan di tempat yang tersembunyi. Haleluya saudara. Amin. Tuhan melihat bagaimana sikap hati saudara. Gak ada yang lihat aku ini, kebersihan ini. Lalu saudaraku, ruangan misalnya 10 kali 10, dalam 2 menit selesai nyapu. Gak ada yang nengok kok. Daud ada yang melihat atau tidak ada yang melihat, saudara tetap melakukannya dengan sepenuh hati. Amin. Seperti kepada Tuhan. Itu sikap yang unggul. Haleluya saudaraku. Amin. Apalagi Pak sikap Daud. Perhatikan ya. Waktu menghadapi tentara Israel saudaraku, orang Filistin berhadapan dengan tentara Israel. Amin. Datang Goliat. Semua orang Israel ketakutan. Semua tidak ada lagi yang mempercayai Tuhan. Tapi saat semua tidak mempercayai Tuhan, Daud berani mempercayai Tuhan. Amin. Dia mengambil resiko mempercayai Tuhan, mempertaruhkan nyawanya. Haleluya saudara. Amin. Kebanyakan kita saudaraku tidak punya sikap yang unggul seperti ini. Kebanyakan kita ikut arus. Semua nggak percaya, masa aku berdiri sendiri, lain sendiri, malulah, beda sendiri. Amin. Semua orang-orang besar Tuhan, contoh Nuh. Kita sudah belajar mengenai Nuh. Amin saudaraku. Amin. Saat semua orang tidak peduli kepada Tuhan, saat semua orang saudaraku melakukan yang jahat, Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Tidak ada yang memikirkan Tuhan, Nuh memikirkan Tuhan. Tidak ada yang menyenangkan hati Tuhan, Nuh berani berdiri sendiri menyenangkan hati Tuhan. Saat semua orang kompromi, Nuh berani berdiri sendiri untuk melakukan kehendak Tuhan. Tapi kebanyakan gak berani seperti itu. Lebih gampang bagi kita saudaraku untuk kompromi. Haleluya. Lebih gampang bagi kita untuk ikut arus. Jangan lawan arus. Capek. Ikut arus saja kita. Saya tanya saudara, kalau kotoran pun ikut arus, amin saudaraku. Pernah lihat kotoran hanyut? Saudara mandi di sungai, amin. Macam kenal lagi ini. Saudara mengerti ini? Amin. Daud di saat tidak ada siapapun mempercayai Tuhan, dia menguatkan dirinya untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Semua orang mau melempari dia dengan batu. Bahkan prajuritnya sendiri, pasukannya. Kenapa? Mereka semua kehilangan istri dan anaknya. Daud pun demikian. Tapi mereka menimpakan semua kesalahan itu kepada pemimpin. Resiko seorang pemimpin. Haleluya saudaraku. Semua pengikut marah, mempersalahkan Daud. Padahal Daud pun mengalami hal yang sama. Kehilangan istri-istri sama anak-anaknya. Tapi Daud saudaraku berbeda. Dia punya sikap yang berbeda. Apa yang diperbuatnya? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Amin. Ini yang membuat dia unggul. Tidak ada yang peduli kepada Tuhan. Tidak ada yang mencari Tuhan. Dia tetap mencari Tuhan. Amin saudara. Amin. Coba kita lihat lagi. Markus pasal 7. Masih semangat?
Markus 7 ayat 1. Dapat? Apa berikutnya? Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Ayat 1. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Haleluya, saudara. Amin. Kenapa ini murid-murid nggak hidup sesuai dengan adat istiadat kita? Apa jawab Yesus? Menarik jawaban Yesus. Yesus, saudaraku, macam BTL juga, batak tembak langsung, amin. Langsung ke akar persoalan. Firman Tuhan itu, saudaraku, menusuk teramat dalam. Firman Tuhan itu pedang bermata dua. Dia menusuk amat dalam, memisahkan roh dengan jiwa, tulang dengan susu, memisahkan pertimbangan dan pemikiran kita. Haleluya. Amin. Sampai ke akarnya langsung. Jawab Yesus pada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Sekali lagi, saudaraku, apa katanya ini? Ini berbicara mengenai hati. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Amin. Tapi apa kata Tuhan? Padahal hatinya jauh daripadaku. Kita nggak bisa berdusta di hadapan Tuhan. Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita, amin, saudara. Melihat motivasi kita yang paling dalam. Kita mungkin bisa berdusta, kita bisa pura-pura di hadapan manusia. Amin. Kita bisa pakai segala macam topeng, tapi Tuhan melihat teramat dalam. Dia melihat jauh ke dalam hati kita. Kenapa Tuhan mengatakan hatinya jauh daripadaku? Apa rupanya definisi jauh, hati yang jauh dari Tuhan? Ayat 7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bisa kita lebih, perhatikan ya, bisa kita lebih meninggikan perintah manusia. Apa kata manusia lebih dari apa kata Tuhan? Di situ sebenarnya hati kita sudah jauh dari Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Saudara mungkin bisa banyak alasan. Waktu kita menghargai apa kata tulang kita, opung kita, orang-orang yang kita hargai lebih dari kita menghormati Tuhan, itu sebenarnya artinya hati kita sudah jauh daripada Tuhan. Amin. Hati-hati, Tuhan lagi-lagi melihat ke dalam hati. Haleluya. Haleluya. Coba bukakan aja dulu pintunya itu biar bisa masuk darah. Balik.
Udah buka aja, buka aja. Haleluya saudara. Amin. Masih semangat? Amin. Kita nggak tergantung pada situasi, amin. Amin. Di sini saudara belajar untuk fokus kepada Tuhan. Coba lihat ayat 8 tadi. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Lihat ya saudaraku, kita nggak bisa melakukan perintah manusia sekalian melakukan perintah Tuhan. Bukan situ, bukan situ. Haleluya. Kita nggak bisa melakukan perintah Tuhan sekaligus perintah manusia. Ayat 9. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Amin saudara. Pandai kali kita, banyak alasan kita saudaraku untuk mengesampingkan firman Tuhan untuk meninggikan adat istiadat kita. Tuhan bilang, hatimu jauh daripadaku. Mungkin kita bisa membenarkan. Amin saudaraku, kita pakai banyak alasan. Segala macamlah kita buat alasannya. Amin saudara. Lagi-lagi Tuhan melihat ke dalam hati kita. Coba katakan kanan kirinya, Tuhan melihat hatimu. Kita tidak bisa meninggikan perintah Tuhan. Coba, kita tidak bisa meninggikan firman Tuhan sekaligus perintah manusia. Saudara harus memilih satu. Lihat saya, apa kata firman Tuhan? Seseorang tidak bisa bertuankan dua tuan. Karena dia akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Karena dia akan mengindahkan yang satu dan tidak memperdulikan yang lain. Saat kita saudaraku masih mencoba menyenangkan manusia, amin, kita seringkali mengabaikan firman Tuhan. Paulus mengatakan, jikalau aku masih mencoba menyenangkan manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Itu bukan sikap yang unggul. Amin. Mungkin banyak kita saudaraku bertanya, kenapa ya aku masih kok sepertinya sulit aku dipromosikan? Mungkin ini salah satu jawabannya saudara. Kita masih tergoda untuk menyenangkan manusia lebih dari menyenangkan Tuhan. Amin. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 5:44. Coba kita baca Yohanes 5:44. Dapat? Yohanes 5:44. 1, 2, 3 ya. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Saat saudara lebih mencoba menyenangkan manusia daripada Tuhan, iman saudara tidak bisa aktif. Saudara tidak bisa percaya. Bagaimana kamu bisa percaya? Kamu masih mencoba menyenangkan manusia lebih daripada Tuhan. Lalu bingung kita, kok susah aku percaya ya? Kok susah aku promosi ya? Kenapa? Tuhan melihat hati saudara. Tuhan melihat hati kita. Hati kita jauh dari Tuhan.
Mulut kita memuji Tuhan, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Apa sih susahnya bilang sama mereka, saudaraku? Kalau misalnya kita tidak kompromi, kita bilang, maaf ya, aku tidak kompromi lagi dengan itu. Amin. Kenapa susah kali kita mencoba menyenangkan Tuhan? Coba nanti saudara berpikir, saudara berdiri di hadapan tahta Tuhan. Jawaban apa yang saudara kasih sama Tuhan? Saudara tahu saudaraku, Sadrak, Mesak, Abednego? Waktu saudaraku Nebukadnezar mendirikan patung Babel, patung dewanya dari emas. Apa dibilangnya? Pada waktu kamu mendengar bunyi seruling gambus, bunyi-bunyian, semua harus bersujud menyembah kepada dewa Tuanku. Siapa yang tidak menyembah kepada dewa Tuanku, dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu semua saudaraku sujud menyembah kepada dewa Raja Nebukadnezar, patung emas itu. Kecuali 3 orang. Mereka santai. Mereka tetap berdiri, saudaraku, sementara semua orang sujud. Laporlah orang kepada Raja Nebukadnezar. Tuanku, ada yang tidak menyembah dewa Tuanku. Wah, marah besarlah. Siapa namanya di sini? Raja Nebukadnezar. Napasnya naik turun. Menahan emosinya, saudara. Dipanggilnya. Benarkah itu Sadrak, Mesak, Abednego? Kau tidak menyembah dewaku? Gak ada gunanya kami menjawab itu, Raja. Yang satu perlu hal saudara Raja ketahui. Kami tidak akan menyembah dewa Tuanku. Kami percaya Tuhan kami sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tapi sekalipun dia tidak melepaskan kami, ketahuilah ya Raja, kami tidak akan menyembah dewa Tuanku itu. Amin. Wah, makin marah dia, saudaraku. Apa katanya? Panaskan perapian 7 kali lipat. Lalu diangkatlah mereka, saudaraku, 3 orang ini dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Amin. Itu saudaraku roh yang unggul. Itu makanya Tuhan bisa promosikan mereka. Cukup kasih karunia Tuhan, amin. Sadrak, Mesak, Abednego, saudaraku, enggak menerima baptisan Roh Kudus seperti kita. Kita banyak, saudaraku, ramasyata karapa parapa sanda, tapi sering kita membuat kasih karunia Tuhan menjadi sia-sia. Sering, saudaraku, kita tidak berani untuk berdiri memihak kepada Tuhan. Amin. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tidak memiliki warisan yang seperti kita miliki saat ini. Tapi saudaraku, ada kasih karunia Tuhan yang cukup bagi mereka, amin. Yang memampukan mereka bisa berdiri tegak, saudaraku, menghadapi Raja Nebukadnezar. Ada cukup kasih karunia Tuhan. Kebanyakan kita tidak berani, saudara, kenapa? Kita membuat kasih karunia Tuhan untuk menjadi sia-sia. Macam mana nanti? Apa kata tulangmu nanti? Apa kata pamanmu? Apa kata opungmu? Apa kata dunia? Orang yang unggul, saudaraku, lebih memilih apa kata Tuhan lebih dari apa kata manusia. Haleluya. Perhatikan apa yang saya bilang ini. Amin, saudaraku. Kenapa selama ini kita susah percaya? Kenapa kita mungkin, saudaraku, susah hidup kita? Kurang promosi segala macam. Kali tadi, kita sering kompromi. Mungkin saudara ada yang pacaran dengan orang dunia. Haleluya. Saudara anak Tuhan, saudara pacaran dengan orang dunia. Saudara tahu firman Tuhan mengatakan, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Haleluya, saudaraku. Ya. Tapi saudara takut mengecewakan pacar saudara ini.
Saudara takut menyakiti hatinya. Amin. Saudara sakiti hati Tuhan untuk menyenangkan hati manusia. Saudara, aku ingat ya, lihat saya. Setiap kali kita membuat keputusan untuk lebih menyenangkan manusia daripada Tuhan, di situ kita lebih memilih kutuk daripada berkat. Di situ kita lebih memilih kematian daripada kehidupan. Saudara mengerti ini? Setiap kali saudara lebih memilih menyenangkan hati manusia daripada Tuhan, ketika saudara memilih menyenangkan hati manusia, di situ saudara sedang menyakiti hati Tuhan. Ingat ini. Itu bukan sikap yang unggul. Amin, saudaraku. Saudara di tengah lingkungan pergaulan saudara, kasih tahu sama mereka, saya ini anak Tuhan. Amin, saudara. Amin. Datang kawan saudara bawa tuak, bawa miras saudaraku, bawa rokok, katakan, saya tidak lagi di situ. Kalau kau datang ke tempat ini hanya untuk membuat saya kembali lagi kepada dosa, bagus kau nggak usah datang. Amin. Kenapa kita nggak berani ngomong gitu? Kok takut kita ngomong sama mereka seperti itu? Bilang sama mereka, kalau menurutku kawan itu ngajak sama yang baik. Ini kok mau ngajak aku lagi kembali pada dosa? Kok bukan kawan itu? Haleluya, saudara. Pernah satu kali, saudaraku, Yesus mengatakan pada murid-muridnya, anak manusia akan diserahkan kepada tua-tua, lalu dihukum mati, diserahkan kepada orang tidak mengenal Allah, lalu dihukum mati. Tapi pada hari ketiga dia bangkit kembali. Apa kata Petrus? Ditariknya Yesus ke samping. Apa katanya? Kiranya Bapa menjauhkan itu daripadamu. Apa kata Yesus? Nyala iblis. Kau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi apa yang dipikirkan manusia. Petrus bisa sakit hati, saudara. Ih, Tuhan ini baiknya maksudku tadi. Kok sampai kayak gitu dia ngomong? Gak ada kasihnya Tuhan ini ya. Gak ada kasihnya Tuhan ini. Kenapa Yesus sampai ngomong seperti itu, saudaraku? Apakah dia tidak mengasihi? Dia berbuat demikian karena dia sangat mengasihi Bapaknya. Haleluya. Dia berbuat demikian karena dia begitu mengasihi Bapaknya. Berani gak saudara bagi orang yang mengajak saudara untuk kompromi dengan dosa, apa katakan? Nyala iblis, kau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Berani? Yesus, saudaraku, tidak mencoba untuk menyenangkan siapapun. Amin. Siapa yang dicoba disenangkannya? Hanya Bapaknya. Aku datang untuk melakukan kehendak Bapakku. Haleluya, saudara. Saudara diberkati sejauh ini? Kok tegang kali mukanya? Hah? Iya. Yesus, saudara, tak mencoba menyenangkan manusia. Apapun yang mencoba menjauhkan dia dari panggilan Bapaknya, melakukan kehendak Bapaknya, dia akan lawan. Kita aja, saudara, terlalu lembek. Amin. Gak heran kenapa saudaraku Tuhan bisa pakai Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. 4 raja yang berbeda, mereka tetap saudaraku di posisi puncak. Kenapa? Sikap yang unggul. Tidak kompromi. Mereka tahu jati diri mereka di dalam Kristus siapa. Saya ini anak Tuhan. Saya bukan berasal dari dunia. Memang saya ada dalam dunia, tapi saya bukan berasal dari dunia.
Amin. Semua hamba-hamba Tuhan saudaraku melakukan demikian. Semua. Jadi saudara jangan menganggap itu satu hal yang aneh. Enggak. Itu hal yang biasa. Itu hal yang biasa dalam kerajaan sorga. Haleluya saudaraku. Amin. Coba kita buka 1 Korintus 15 ayat 10. Sedikit lagi ya. Satu Korintus 15 ayat 10. Dapat? Bersemangat? Amin. Kita baca 1, 2, 3 ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sering kita berhenti sampai di atas saja saudaraku. Aku ada sebagaimana aku ada, semua karena kasih karunia Tuhan. Bagus. Tapi banyak orang saudaraku, anak-anak Tuhan, membuat kasih karunia Tuhan menjadi sia-sia. Amin. Sikapnya masam, suka bersumut-sumut, suka mengeluh, suka mempersalahkan orang lain. Tidak berani berdiri bagi Tuhan, suka kompromi. Itu semua saudaraku membuat kasih karunia Tuhan menjadi sia-sia. Apa itu kasih karunia Tuhan? Segala kemampuan dari Tuhan supaya saudara bisa hidup benar, supaya saudara bisa unggul. Haleluya saudaraku. Tuhan mau mempromosikan kita, tapi sikap kita membuat kita tidak bisa dipromosikan. Banyak kita kompromi saudara, lalu kita heran kok susah aku naik. Kita lebih memilih kematian daripada kehidupan. Kita lebih memilih kutuk daripada berkat. Amin. Saat semua orang tidak percaya, kita ikut-ikutan tidak percaya. Satu lagi mengenai Daud saudaraku, kenapa Tuhan pilih dia? Dia punya hati yang cepat bertobat. Haleluya. Daud gak sempurna. Pernahkah Daud melakukan kesalahan? Ya, dia jatuh dalam perzinahan. Diambilnya istri orang, amin. Tidur dia dengan istri orang, dibunuhnya pula suaminya. Tapi waktu datang Nabi Nathan saudaraku, diperingatkannya Daud, langsung dia bertobat. Tidak seperti Saul, banyak kali alasannya. Aku bersalah, ampuni aku. Amin. Itu sikap yang unggul. Kita mungkin banyak melakukan kesalahan, saudara. Siapa yang nggak bisa melakukan kesalahan? Amin. Tapi Tuhan mau kita cepat bertobat. Ada kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk bisa cepat bertobat, cepat mengampuni, cepat bangkit, cepat pulih. Haleluya. Mungkin saudara kalau uring-uringan saudaraku ada nggak sesuai dengan hati saudara, saudara uring-uringan sepanjang hari. Saudara tahu ada cukup kasih karunia Tuhan untuk membebaskan saudara. Amin. Pilih hari ini berkat. Pilih hari ini saudaraku kehidupan. Amin. Kenapa kau harus mati? Tuhan bilang, pilihlah kehidupan. Haleluya saudara. Amin. Pilih sikap yang unggul. Pilih percaya kepada Tuhan. Komitmenkan dalam hati saudara, sekalipun semua orang meninggalkan Tuhan, saya dengan kasih karunia Tuhan akan berdiri teguh hidup bagi Tuhan. Aku dan sisi rumahku kami beribadah kepada Tuhan. Aku diciptakan untuk memuliakan Tuhan.
Haleluya saudaraku. Saat tergoda untuk bersikap sungut-sungut, masam, kecut, tawar hati, saudara segera bangkit. Aku tidak membuat kasih karunia Tuhan menjadi sia-sia. Aku bekerja keras lebih daripada mereka semuanya. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Tuhan yang menyertai aku. Amin. Haleluya saudaraku. Amin. Cukup kasih karunia Tuhan. Banyak kita membuat kasih karunia Tuhan menjadi sia-sia saudara. Tinggal dalam luka hati, tinggal dalam kepahitan, tinggal dalam sikap yang masam saudaraku. Malas, suka mengeluh. Amin. Suka menggosip, suka mengatai pemimpin saudara. Saudara punya bos, perhatikan ya sedikit lagi. Saudara punya bos, walaupun saudaraku dia kejam sama saudara, jangan ceritakan keluar. Jangan gosipkan keluar. Itu sikap yang tidak unggul. Itu akan menghalangi saudara dipromosikan. Kalau saudara nggak suka keluar, tapi ceritakan jangan. Saudara makan dari dia kasih makan saudara. Masa saudara gosipkan? Haleluya saudara. Haleluya. Kita gosipkan ke sana kemari. Bosku begini-beginilah, bosku begini-beginilah. Lalu kita bingung, kok sulit kita maju, kok sulit bangkit kita. Amin. Kita gosipkan mertua kita gosipkan menantu kita gosipkan ini segala macam. Barang siapa mau melihat hari yang baik, Tuhan bilang apa? Jaga mulutnya. Amin. Amin saudaraku. Amin. Saya mengasihi saudara, saya mau saudara semua mengalami kepenuhan berkat Tuhan. Amin. Supaya saudara semua mengalami hidup yang luar biasa. Amin. Dimulai dari apa? Sikap yang unggul. Amin. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Kita punya semuanya apa saudaraku? Perlengkapan yang sama. Amin. Untuk maju, untuk berhasil. Tuhan sudah memperlengkapi kita semuanya. Tapi ada yang tidak memakai. Amin. Saudara mau bersungut-sungut, mau mengeluh, ubah ucapan saudara. Haleluya saudaraku. Mulai memuji Tuhan. Kau sudah ubah ratapanku menjadi pujian. Amin saudara. Ubah menjadi pujian. Menghadapi tantangan sedikit saudaraku, situasi hidup sedikit. Jangan langsung bersungut-sungut. Oh, ini kesempatan bagiku untuk mengalami lagi mujizat Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhanku hidup, Tuhan menyertaiku. Haleluya. Itu sikap yang unggul. Tuhan akan promosikan saudara. Amin. Sekalipun gak ada yang mengenal saudara, Tuhan yang akan mengangkat saudara. Haleluya. Sama seperti yang mengangkat saudaraku Daud dari padang belantara. Gak ada yang kenal Daud, tapi Tuhan tahu dia. Tuhan lihat hatinya. Amin. Biar semua kita sini saudaraku memiliki sikap yang unggul dalam hidup kita. Amin. Saudara diberkati sejauh ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri.